Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Ya, alhamdulillah. Maaf ya, Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf ya, Pak, mengganggu waktunya. Siap. Pak, kami dapat tugas dari kampus untuk mengobservasi tentang lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah. Terus kita mengambil rasisme untuk menjadi topik kita. Jadinya kita menghubungi Bapak untuk membantu pengerjaan tugas kami. Siap. Semoga dapat membantu karya-karya adik semuanya. Amin. Baik, Pak. Makasih. Amin. Ini berapa orang ikut nih? 4. Jadi satu berarti orang. Bagaimana, Pak? Dari berbagai wilayah. Iya, Pak. Boleh dong perkenalan satu persatu sehingga kita nanti untuk daftar kunjungan kami. Iya, Pak. Dari saya dulu ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Bindi Munsaro A. Saya dari Pakistan. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nadila Fitria Ramawati, Pak. Kula nggih dari Pacitan. Pakistan. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Audit. Saya dari Klaten, Pak. Klaten-Klatennya mana? Alipaten. Tuan rumah. Ya, lanjut. Masih satu, siapa Mbak nama? Ayo. Namanya apa, Pak? Nafisa. Mungkin namanya susah, Pak. Oh, di gunung ya? Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Ya. Nah, Satu fakultas? Fakultas Agama Islam. Namanya Hukum Ekonomi Syariah. UAM. Ya. Baik, kembali. Lanjut, silakan. Pak, saya mau bertanya. Lazisme itu sebenarnya apa sih, Pak? Lazisme itu suatu lembaga amal zakat infak dan sedekah sebagai salah satu cabang pergerakan Syariatan Muhammadiyah yang dalam rangka menegakkan hukum syariat yaitu zakat infak sedekah dan berposisi dari cabang KL sampai tingkat pusat. Dari KL itu dari kecamatan, kemudian sampai dengan tingkat pusat semuanya ada. Dan secara badan hukum kami berbadan hukum tingkat nasional dan diakui secara badan hukumnya. Boleh. Bisa dilanjut teman-teman untuk bertanya. Selanjutnya, kalau untuk asal mula berdirinya Lazisme itu gimana ya, Pak? Maksudnya kapan berdirinya, sama kok bisa didirikan Lazisme gitu? Lazisme berawal dari Babel Uruzam. Babel Uruzam, dari awal bentukan Babel Uruzam, kemudian disempurnakan dalam waktu beberapa tahun kemudian, akhirnya kita diadakan Lazisme yang insya Allah sudah paten sampai dengan saat ini dan sampai berikutnya itu. Iya, Pak. Jadinya apa nih, Pak? Itu Babel apa kurang jelas? Babel Uruzam. Babel Uruzam. Uruzam.
Badan pengelolaan amil zakat Muhammadiyah. Oh, berarti itu juga termasuk lembaga sendiri, jadi lembaga babel urusan tadi dia dari itu baru mendirikan Lazismu gitu Pak. Ya. Lazismu adalah penyempurnaan dari babel Ruzan. Oh iya. Selanjutnya teman-teman boleh bertanya. Untuk kegiatan di Lazismu itu apa aja Pak? Kami kegiatan di Lazismu, kami tingkat KL ya, kantor layanan ya, tingkat kecamatan, tingkat cabang. Itu mempunyai beberapa unit kegiatan. Unit pertama adalah yaitu penarikan antara zakat, infak dan sedekah dari para umat. Kami tidak membatasi siapa golongan, lembaga apa, namun selagi umat muslim, kami siap memberikan layanan. Menampung itu dan sifatnya tidak dibatasi waktu, setiap saat bisa. Kami dipanggil, dibutuhkan, kami siap memberikan satu pelayanan. Kemudian sifatnya yang periodik, kami sifat periodik ada yang sifat kita kegiatan penarikan bulanan, juga ada yang penarikan JIS, yaitu tahunan. Yang bulanan, kami menghimpun yang nama dalam satu cabang dari kegiatan Lazis, yaitu infakmu. Yang mana infakmu itu satu metode infak harian dari masing-masing munfid. Kemudian di awal bulan kita mengadakan penarikan. Setelah kita adakan penarikan di awal bulan, kemudian di pertengahan bulan kita melaporkan kepada munfid sekaligus menawarkan program pentasarupan pada bulan itu juga, sehingga program infakmu itu kita ambil setiap bulan dan langsung kita tasarufkan kepada mustahik atau masyarakat atau bidang lain yang membutuhkan. Itu dari program infakmu. Kemudian dari program Lazis yang periodik yang kami adakan setiap awal Ramadan, penarikannya itu setahun sekali. Itu kita dengan cara menyebarkan list kesediaan untuk memberikan JIS pada lembaga kami kurang lebih dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Kemudian kita adakan penarikan. Setelah kita penarikan, kita laporkan perolehan total dari penarikan JIS itu. Perolehan JIS itu kemudian kita tasarufkan sepanjang tahun. Jadi pentasarupan kami kita laksanakan setiap waktu, bahkan kita periodik setiap bulan. Namun sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pentasarupan, kami langsung pentasarupan. Sebagai misal, pada 2 tahun terakhir ini, program yang periodik, yang kontinu adalah membantu kegiatan Jumat Berkah sewilayah kami setiap pekan secara bergiliran. Itu yang kontinu, rutin setiap pekan, setiap hari Jumat ada kegiatan pembagian ikut serta dalam menjalankan Jumat Berkah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang juga mendesak. Kita tahu pada 2 tahun terakhir ini di wilayah kita itu baru menangani penanganan wabah COVID dari Lazis dan orto yang lain dan Muhammadiyah
sebagai raja, sebagai garda depan, memberikan berbagai macam bentuk bantuan atau saudara-saudara kita tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Semuanya kita berikan alias bantuan untuk mengurangi dan memberikan satu hiburan kepada bio-bio itu yang tentang COVID, baik yang isoman maupun bila ada yang termasuk yang di rumah sakit. Beberapa waktu yang lalu kami juga memberikan santunan kepada saudara kita yang sakit opnam di Sarjito Jogja. Itu pernah kita bantu ke sana, yang masih balita namun punya penyakit dalam yang perlu perawatan khusus itu. Kemudian di akhir-akhir ini juga dengan banyaknya kami juga masuk di dalamnya dengan program pemulasaran jenazah COVID yang non rumah sakit, non medis, berarti meninggal di rumah, dan pelayanan TKC, tim kubur cepat, sebagai relawan untuk menangani COVID itu di wilayah kami. Dan itu merata, alhamdulillah masing-masing cabang, masing-masing KL di wilayah Klaten ini semuanya pergerakannya hampir sama menangani COVID pada keluarga-keluarga COVID dan pemakaman TKC di keluarga yang terpapar itu Mbak. Ya. Mbak Nafisa silahkan. Cukup luas ya Pak cakupan dari rasisme sendiri. Nah, kita ya dikatakan luas, memang luas, namun belum luas sekali. Termasuk kemarin juga kita membantu dari pentas tarupan pada guru-guru honorer non sertifikasi di tingkat ABA dan tingkat MI di wilayah kami. Kemudian kita juga memperhatikan saudara-saudara kita pejuang pendidik anak pada TPI yang ada di wilayah kita. Itu juga kita perhatikan sehingga dalam rangka kita menghargai perjuangan beliau-beliau sebagai bentuk penghormatan kami, kita memberikan tali asih itu. Iya. Iya Pak. Kalau memperkenalkan nazisme dengan masyarakat itu biasanya gimana Pak? Dengan caranya? Kita perkenalan pada nazisme pada masyarakat dengan memberikan pamflet, logo pamflet, sekaligus kita lebih pergerakan real, pergerakan nyata. Jadi kita langsung terjun ke masyarakat, langsung kita membawa dengan logo kita Lazis, kita langsung ke masyarakat, misalkan dengan pemberian bantuan sembako, kita satu tim mengantar kepada satu bait tuan rumah, namun dalam pendataan kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jadi data kita ambil dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, kemudian pentas sarufan kita bersama tokoh dan segenap personil Lazis gitu. Sehingga masyarakat tahu gerakan kita, siapa kita, bagaimana gerakan kita, sehingga dalam rangka mencari pentas sarufan, pertanggungjawaban kita real diketahui oleh masyarakat. Oh, gerakan Lazis memang betul-betul nyata, realisasi di masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari situ masyarakat akan tahu langsung siapa Lazis, apa gerakan Lazis, sehingga alhamdulillah program-program yang kami lakukan, kami lontarkan itu mendapat respon yang positif dari kegiatan di masyarakat. Yang kemarin salah satu contoh kita program bantuan Palestina.
alhamdulillah di Kalikutas itu walaupun kecamatan kecil, cuma 7 desa kami, cuma 7 desa, dengan itu pendapatan kami, perolehan kita bisa mencapai 63 juta, 67 juta perolehan kita dalam waktu 1 bulan, 1,5 bulan. Itu sebagai bentuk antusias dari jamaah kami, jamaah di wilayah kami, dengan bentuk dakwah kita, mereka percaya akan gerakan-gerakan yang kita laksanakan. Lanjut. Teman-teman ada yang menambahi mau bertanya? Kalau dari saya sendiri cukup Pak, cukup, maksudnya sudah cukup jelas Bapak untuk menjelaskan, dan saya juga baru kali ini, maksudnya gimana ya, kayak wah antusias sekali kok, ternyata ada lembaga yang saya selama ini nggak tahu. Kalau emang gimana ya, cukup membantu, cukup memiliki apa ya, kayak membantu di saat kita susah. Itu ada yang lembaga bersedia, sangat-sangat bersedia untuk membantu kita. Kan selama ini mungkin dari kita kurang mengeksplor kalau ada lembaga-lembaga yang memang bisa kita minta tolong kalau ada saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah gitu Pak. Kalau dari saya sendiri udah cukup jelas. Kalau dari teman-teman yang lain, Insya Allah kalau buat saya juga sudah cukup jelas Pak. Lebih paham apa itu lazismu kayak gitu. Kalau biasanya cuma tahu, oh ada bidang ini di Kemuhamadian, ada lazismu, ada MDMC, cuma taunya kayak gitu. Kalau sampai ke penjelasannya gitu belum tahu. Dan alhamdulillah diberi kesempatan buat observasi ini. Jadi kula tahu ngoten Pak. Bahkan kemarin ada salah satu KL kami di Klaten itu bisa bekerja sama dengan UPZ Lazismu di UMS juga, Pak. Nah, kami dari Kalikutas sebetulnya juga pingin semacam itu, namun kami belum tahu prosedur bagaimana yang harus kami layangkan kepada beliau UPZ Lazismu di UMS, sehingga beliau itu bisa mendarmakan dari pentasarupan UPZ di UMS itu kepada di wilayah kami. Salah satu contoh yang sudah bisa bekerja sama itu dari KL Lazismu Bayat, yaitu Pak dosen Pak Sriono, salah satu dosen UMS beliau, dan bisa mengakses itu. Nah, mungkin melalui mbak-mbak yang di kampus HI ini, yang di UMS ini, nanti bisa memberikan visi misi kami ini kepada beliau UPZ Lazismu di UMS untuk bisa sharing kepada kami akan sharing kepada beliau, sehingga bisa kami sebagian bisa mentasarufkan kepada UPZ dari UMS kepada wilayah kami itu. ya Pak, insya Allah semoga saja dengan adanya observasi ini juga bisa membantu dari Lazismu Klaten. Ini mana sih Pak? Bisa bekerja sama dengan UPZ Lazismu UMS. Jadinya nanti kan menambah lagi. Semoga saja dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi jalan. Amin. Semoga bisa berkelanjutan program ini. Amin. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bertanya? Pak Ketua Klaten, bagaimana suaranya? Sudah Pak, sudah cukup jelas. Sudah. Kita kan bertetangga kami gitu kan. Udah ya, dari Jakarta.
teman-teman, saya dan teman-teman sangat berterima kasih Pak atas waktunya untuk membantu kegiatan kita, membantu mengerjakan tugas kita. Semoga ini menjadi awal dari semuanya Pak bisa menjadi lebih dekat lagi nanti dengan adanya jalinan antara Lazismu. Kali kertas iya Pak? Ya, kali kertas. Ya, dengan UPZ-nya UMS. Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya. Maaf kalau mengganggu waktunya di siang hari ini. Apa perlu data misalkan setelah angka bagaimana perlu nggak itu dari data perolehan di beberapa waktu itu bisa kami paparkan perolehan masing yang 5 tahun terakhir itu adalah satu peningkatan yang ada di ya. Boleh Pak nggak Pak? Lebih rincinya penjelasan. Ya, kita akan berikan jumlah perolehan JIS mulai tahun dari 2 tahun terakhir saya yang terjadi ya 2000. Bentarlah, tak nyalakan lampu dulu ya. Iya. Dari perolehan Najis 2017, kita bahas dari 2017 ya. Ya. Ini yang sifatnya periode tahunan. Tahunan 2017 kita bisa mengadakan penarikan di KL Kalikotes 167.563.000. 167.563.000 di tahun 2017. Kemudian jumlah muzaki itu baru 800-an, 18 muzaki. Kemudian di tahun 2018 jumlah penarikannya berjumlah 206.129.000 di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 kita penarikan mencapai 214.658.000. Kemudian itu dengan jumlah muzaki 1.700-an. Kemudian pada tahun 2020 kemarin itu mencapai 274.7 perjalanan 4 tahun terakhir itu alhamdulillah mengalami peningkatan penarikan JIS yang sifatnya periode kita adakan di bulan Ramadan. Kemudian di samping itu penarikan JIS yang kita adakan setiap bulan yang program infakmu itu yang cukupnya baru kita bisa berjalan satu desa dengan jumlah munfik itu kurang lebih 50 orang, 50 munfik. Itu rata-rata penarikan kami bisa mencapai 2.500.000 sampai dengan 3,5 juta setiap bulannya, bervariasi. Itu di tengah masa pandemik semacam ini. Semoga kami berharap setiap tahun, setiap bulannya alhamdulillah juga mengalami peningkatan. Yang melangkah berjalan sudah infakmu ini sudah berjalan satu semester yang berawal dari munfik. Alhamdulillah kita
sekarang sudah mencapai 55. Di awal mulanya baru 500, sekarang sudah mencapai 3 jutaan setiap bulan. Jadi setiap bulan memang mengalami peningkatan dengan kita adanya punya keyakinan yang siapa saja yang berjuang di jalan Allah, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dan senantiasa melipat gandakan dari apa yang mereka infakkan dan siapkan di jalan Allah itu. Amin. Seiring doa dan perjuangan kita bersama gitu. Itu Mbak data sementara dari data perolehan NIS yang kami kelola di 4 tahun terakhir, dan kegiatan infakmu yang kita adakan setiap bulannya, walaupun baru tingkat satu desa, satu ranting, dan 55 konflik gitu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih datanya, sudah cukup jelas. Saya sangat-sangat terima kasih. Maaf kalau mengganggu waktunya. Atau dari program kemahasiswaan, karena itu secara IQ lebih tinggi, secara IQ-nya lebih pandai daripada saya, secara wawasan lebih luas daripada saya, mungkin adanya satu wawasan, suatu program yang dapat kami ambil dari selama ini di tingkat kemahasiswaan dengan kegiatan kemahasiswaannya yang bisa kita terapkan di tingkat wilayah itu. Ada nggak Mbak kira-kira program itu? Program di Muhammadiyah yang itu tuh Pak, yang gimana maksudnya Pak? Di mahasiswa kan ada beberapa kegiatan di kemahasiswaan. Ya. Kegiatan mungkin selama ini sudah bergabung di UPZ Tajismu Muhammadiyah apa belum? Belum, Pak. Ini semester berapa? Semester 3. Semester 3 Pak. Oh, baru semester 3, berarti masih awal. Iya. Tahun kedua tadi ya. Tahun kedua. Coba nanti bisa ikut dalam satu pergerakan usaha di kampus, mana ya di Najis itu. Jadi itu akan nanti banyak berkecimpung di masyarakat. Karena kami saat kami jadi mahasiswa dulu, itu juga bertemu dengan saudara kita di kemahasiswaan. Di situ kita bisa terbina karakter organisasi, karakter fisabilillah, jiwa fisabilillah nanti setelah pasca kemahasiswaan sebagai bekal hidup di masyarakat nantinya. Baik Pak. Mungkin kalau Bapak masih ada mau melanjutkan aktivitasnya, terus kami sama teman-teman juga terima kasih atas waktunya. Masih ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup Pak, dari teman-teman juga udah mungkin udah paham. Gimana teman-teman udah paham atau? Alhamdulillah. Ya, Ampun. kami ucapkan terima kasih pada semuanya yang telah mempercayakan kami dari KLA Kalipotet, salah satu media untuk diambil pendataannya dalam rangka tugas kemahasiswaan. Semoga yang kami aturkan dapat bermanfaat dan menunjang pembelajaran adik-adik semuanya, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam perkembangan umat di wilayah kita masing-masing. Amin. Iya, sama-sama. Pak, kita dokumentasi dulu Pak. Oke, siap. Bentar nggih, Pak. 1, 2, 3. Sampun, Pak. Ya. Ya.
semangat Terima ya. kasih ya Pak. Selamat belajar, selamat berkarya. Semoga menjadi satu mahasiswa yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi